Street Worship Community, kita berjumpa lagi. Yang pastinya acara ini akan memberkati kita semua. Mari kita akan menyembah dan meninggikan Dia bersama-sama. Let's worship Him.
Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada saat ini kami bisa memberkati Midweek Worship Community melalui program ini. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan selama ini Tuhan. Masa-masa sulit yang mungkin kami sedang alami, pergumulan dan doa-doa kami yang mungkin pada saat ini belum terjawab. Tetapi kami percaya bahwa kami punya Allah yang hidup, Tuhan yang mampu menolong kami, mampu terus membimbing kehidupan kami. Biar kami juga boleh semakin mengerti akan penyertaan Tuhan, dan Kau selalu ada buat kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk kami juga diberikan kekuatan lewat firman Tuhan yang pastinya akan membawa berkat buat setiap kami. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan biar setiap kami boleh mengerti akan kehendak-Mu, dan kami tetap taat melakukan apa yang menjadi perintah-Mu, sehingga hidup kami tetap hidup di dalam atau di bawah kasih karunia Engkau. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Midweek Worship Community, hari ini kita akan mendapatkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Chandra Wahono. Enjoy his word. Shalom, Midweek Worship Community, dimanapun saudara berada, baik yang di Indonesia maupun yang di luar negeri. Salam dalam kasih Yesus Kristus. Puji Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang berjudul Persembahan yang Terbaik. Nah, bacaan Alkitab diambil daripada Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai 9 ya. Saya tidak akan bacakan ayat ini supaya menyingkat waktu. Nanti ayat yang berhubungan dengan bahasan baru kita akan baca ya. Nah, saudara bisa baca mungkin sendiri di rumah ya. Tapi kisahnya ini tentang kisah Yesus diurapi ya. Yesus diurapi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara perhatikan, Yesus memberikan suatu pelajaran tentang hal ini. Bahkan dia katakan bahwa ini dilakukan sebagai persiapan untuk penguburannya, ya. Nah, saudara, perbuatan daripada perempuan ini yang mengurapi Yesus ini sungguh luar biasa dan sangat istimewa, saudara. Yaitu suatu perbuatan khusus yang menantang kita semuanya. Apa sih keistimewaannya? Nah, saudara, sampai Yesus sendiri itu tertarik dengan perbuatan daripada perempuan ini. Nah, saudara, bahkan Yesus katakan, di seluruh dunia, apa yang dilakukan perempuan itu akan diingat orang. Dalam ayat 9. Ini suatu hal yang luar biasa, saudara. Ini adalah suatu pujian dari Yesus sendiri kepada perempuan ini. Sementara orang lain menghujat perempuan ini, yang katanya ini suatu pemborosan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tapi perempuan ini melakukannya dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, frasa apa yang dapat dilakukan itu mempunyai dua pengertian. Yaitu pertama, melakukan dengan sekuat tenaga, melakukan dengan segenap hati, melakukan dengan yang terbaik. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, itu mempunyai pengertian, yaitu dia atau perempuan ini tidak memohon kepada orang lain untuk membantu dia. Dia tidak menunggu orang lain untuk membantu dia. Di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10a berbunyi demikian. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan,
kerjakanlah itu sekuat tenaga. Nah, saudara, dikatakan ayat ini, apa saja yang saudara lakukan dengan tanganmu, itu lakukanlah dengan sekuat tenaga. Lakukanlah dengan segenap hati. Lakukanlah dengan semaksimal mungkin. Apa yang kita lakukan yang mungkin kita anggap kecil, kita anggap biasa, Tuhan mampu membuat itu semua menghasilkan hal-hal yang besar, hal-hal yang luar biasa. Nah, saudara, mungkin saudara katakan, Tuhan, aku juga melakukan hal yang kecil. Aku cuma bisa melakukan hal yang biasa yang dapat kulakukan. Tapi ketika saudara lakukan itu secara maksimal, saudara lakukan dengan sekuat tenaga, saudara lakukan yang terbaik untuk Tuhan, maka itu akan menghasilkan hal-hal yang besar. Bagi Tuhan itu sesuatu yang bisa diingat. Berarti saudara, itu hal yang besar bagi Tuhan. Tuhan tidak memandang hal kecil atau besar. Ketika saudara melakukannya dengan segenap hati dan dengan sekuat tenaga, dengan melakukan yang terbaik serta dengan maksimal, maka Tuhan sangat menghargai dan mengingat perbuatan saudara. Nah, saudara, Tuhan tidak meminta kepada kita untuk melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita. Tapi Tuhan menghargai setiap usaha yang dapat kita lakukan untuk Tuhan. Ketika kita melakukan hal yang dapat kita lakukan, maka Tuhan akan melakukan apa yang tidak dapat kita lakukan. Tuhan itu mengerti kok. Di luar kemampuan kita, Tuhan itu tidak menuntut. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana kita mempersembahkan yang terbaik atau memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Dan tentunya juga bagi sesama. Karena firman Tuhan mengatakan, ketika engkau melakukan orang yang hina, orang-orang yang tersisi, orang-orang yang dipinggirkan, itu sama saja engkau melakukan perbuatan yang engkau lakukan buatku. Jadi, makanya saya katakan bahwa perbuatan baik ini terutama bagi Tuhan dan juga bagi sesama. Nah, yang pertama, biarlah kita mempersembahkan dengan apa yang kita miliki. Jadi kita berikan yang terbaik dengan apa yang kita miliki. Jadi jangan pernah saudara ini menoleh kepada orang lain. Jangan menoleh kepada apa yang orang lain punya. Tapi Tuhan ingin pada saat ini saudara bisa mempersembahkan apa yang saudara punya. Jangan takut untuk memulai dan jangan menunggu momen besar dahulu baru saudara mau bertindak. Tidak perlu menunggu segala sesuatunya itu
sempurna lebih dahulu. Kalau saudara menunggu segala sesuatunya itu sempurna lebih dahulu, maka saudara tidak akan pernah memulainya. Coba kita akan perhatikan di dalam Keluaran pasal yang keempat ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan berfirman kepadanya. Maksudnya di sini adalah Musa. Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Nah, saudara, apa yang ditanyakan oleh Tuhan kepada Musa? Dari ayat yang kita baca ini, kita mengetahui apa yang ada di tangan daripada Musa. Dan Musa menjawab, tongkat Tuhan. Nah, saudara, dengan tongkat yang Musa miliki, perkara besar boleh terjadi. Dan apa yang terjadi, saudara? Ketika Musa ada di hadapan Raja Fir'aun, tongkat itu dilemparkan ke tanah. Dan tongkat itu bisa jadi ular, saudara. Dan ketika Musa itu menggunakan tangannya memegang ekor daripada ular tersebut, maka ular tersebut menjadi tongkat kembali. Dan saudara, dengan tongkat yang sama juga bisa mengalirkan air dari bukit batu. Ketika bangsa Israel sedang kehausan. Bilangan 20 ayat yang ke-11. Dan tongkat yang sama juga bisa membelah laut, yaitu Laut Teberau, menjadi dua ketika bangsa Israel dikejar-kejar oleh pasukan Mesir. Keluaran 14 ayat yang ke-16. Jadi saudara, tongkat yang sederhana yang dimiliki oleh Musa ini ternyata menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena Musa ini sudah melakukan mulai dengan apa yang dia miliki, bukan dengan yang orang lain miliki, misalnya Harun. Tapi ingat saudara, di situ ada Tuhan, ada faktor Tuhan. Ini jangan sampai dilupakan. Ada Tuhan yang membuat saudara dapat melakukan hal-hal yang tidak mungkin saudara lakukan. Coba saudara perhatikan lagi dalam Injil Markus pasal 14 tadi, ayat yang ke-3a. Di situ dikatakan, saudara, buli-buli pualam itu berisi minyak narwastu murni. Itulah yang dimiliki oleh perempuan itu. Bukan barang pinjaman, bukan saudara. Tapi betul-betul miliknya. Betul-betul hasil kerja keras daripada perempuan itu. Dan dikatakan minyak narasku ini mahal harganya. Ditaksir kira-kira 300 dinar lebih. Ini milik dari perempuan yang diperoleh melalui hasil kerja keras daripada perempuan ini selama kurang lebih 1 tahun. Kenapa saya katakan kurang lebih 1 tahun? Karena di dalam Injil
Matius pasal 20 ayat yang kedua dikatakan di situ, upah pekerja dalam satu hari adalah 1 dinar. Jadi kalau 300 dinar saja berarti upah kerja selama 300 hari. Belum dipotong dengan hari Minggu, hari libur. Jadi kira-kira 1 tahun, saudara. Bayangkan, saudara, hasil kerja selama 1 tahun dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dia sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Dia persembahkan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Jadi saudara, perempuan ini berani untuk memulai mempersembahkan apa yang dia miliki. Dan dia lakukan secara maksimal. Dengan memberi yang terbaik, yang dapat dia lakukan, yang dapat dia berikan, yaitu minyak narwastu yang murni dan mahal harganya. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, biarlah saudara mau melakukan itu, mempersembahkan itu dengan penuh cinta kasih. Mari kita baca di dalam Yohanes pasal 12 ayat yang ketiga. Demikian bunyinya. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Saudara, kisah perempuan yang mengurami Yesus ini rupanya ada ayat paralelnya, yaitu di dalam Injil Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13, dan Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 8. Di mana ayat yang ketiga tadi kita sudah baca. Dan dari ayat ini kita mendapatkan 2 informasi tambahan, yaitu nama perempuan itu adalah Maria. Dan informasi yang lain adalah berat dari minyak narwastu itu adalah setengah kati. Nah, dari kisah yang diceritakan oleh Yohanes ini, kita akan lihat bagaimana cinta kasih Maria terhadap Tuhan Yesus. Nah, saudara, dari apa yang diceritakan oleh ketiga penulis Injil tersebut, prosesnya yang agak berbeda. Misalnya, di dalam Injil Markus dan Matius dikatakan bahwa minyak narwastu itu dicurahkan ke atas kepala Yesus, dan itu juga mengalir ke tubuh Yesus untuk persiapan penguburan Yesus. Tetapi di Injil Yohanes itu berbeda, saudara. Minyak itu dikatakan dicurahkan kaki Yesus dan diseka oleh Maria ini dengan rambutnya di kaki Yesus. Bagaimana kita menjelaskan perbedaan ini? Apa yang terjadi sebetulnya itu bukan berbeda, meskipun kelihatannya berbeda. Jadi memang, saudara, minyak itu dicurahkan
sampai habis di kepala Yesus, lalu mengalir ke tubuh dan mengalir sampai ke kaki. Dan saudara, memang pula dengan berat minyak narwastu yang setengah kati itu dianggap cukup untuk mengalirkan terus dari kepala sampai ke kaki Yesus. Karena tidak diteteskan. Seperti biasanya kalau parfum itu kan pemakaiannya dengan diteteskan. Tapi dikatakan dari ayat yang ketiga tadi, Markus 14 ayat 3, leher buli-buli itu dipecahkan dan dituangkan, dicurahkan ke kepala Yesus sampai habis. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti bahwa rambut bagi perempuan dalam tradisi Yahudi itu melambangkan suatu kehormatan dan kemuliaan daripada seorang perempuan. Coba kita akan baca di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-15 yang berbunyi demikian. Tetapi bahwa adalah kehormatan bagi perempuan jika ia berambut panjang, sebab rambut diberikan kepada perempuan untuk menjadi penudung. Rambut, saudara, itu di dalam tradisi Yahudi melambangkan kehormatan, kemuliaan dari seorang perempuan. Nah, rambut ini digunakan sebagai lap untuk menyeka minyak yang ada di kaki Yesus. Saking banyaknya minyak yang meluber ke kaki Yesus itu, dikatakan bahwa bau semerbak memenuhi seluruh rumah. Nah, saudara, karena rasa cintanya kepada Tuhan Yesus, perempuan ini bukan cuma korban materi, saudara, tetapi juga korban status, korban identitas, korban harga diri, korban kehormatan, dan juga korban kemuliaan dari seorang perempuan. Dia berikan semuanya untuk Tuhannya. Dia tidak peduli dia harus dihujat. Dia tidak peduli dia harus merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia sudah mengorbankan rasa cinta yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh perempuan ini yang bernama Maria kepada Tuhan Yesus. Nah, saudara, saya sudah jelaskan bagaimana kita bisa memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Bagaimana kita bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan kita. Yang pertama, biarlah kita mau mempersembahkan dengan apa yang kita miliki. Jangan menoleh kepada orang lain. Jangan melihat orang lain. Tapi lakukan itu dengan apa yang saudara miliki. Yang kedua, biarlah saudara mau melakukan dan mempersembahkan itu dengan hati yang penuh dengan cinta kasih. Seperti yang sudah dilakukan oleh Maria, perempuan yang mengurapi Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.